Great question. Mungkin iya sih Bang, itu yang akhirnya bikin aku dan teman-teman Yoi lainnya ingin membangun Yoi ya. Karena kita sadar ternyata mungkin kalau aku tuh lucky enough untuk mendapatkan sosok seperti mama dan papaku yang memang dari kecil tuh menanamkan gitu. Tapi gimana teman-teman yang lain? Kita Indonesia, merah putih sama. Ini rumah kita, bikin nyaman saja. Ini Indonesia, tumpah darah kita. Merah putih sama, bikin senang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di Ahmad Doli Kurnia Tanjung channel ADK YouTube and Podcast channel, di mana kita akan berupaya memotret wajah keindonesiaan kita dari berbagai perspektif, ya, perspektif politik, perspektif ekonomi, sosial budaya, kemudian bahkan ideologi dan macam-macam. Kita juga akan bincang-bincang dengan berbagai tokoh, berbagai kalangan, baik dari kalangan biasa sampai tokoh politik, kemudian kelompok atau kaum milenial, dan juga teman-teman yang aktif di dunia entertainment dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita ini itu bisa membuat kita semakin cinta terhadap Indonesia, karena kita tahu wajah Indonesia kita hari ini seperti apa, dan mudah-mudahan kita makin menebalkan keinginan kita untuk terus merawat keindonesiaan kita. Hari ini kita sudah bersama Anggis Dinda Pratiwi. Nah, siapa Halo. dia? Selamat Siang. salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you Bang Doli. Sama-sama Anggis. Nanti siapa Anggis ini kita bicara. Iya dong. Tak kenal maka tak sayang ya Bang. Iya, jadi saya mengenal Anggis ini aktif ternyata di satu organisasi namanya Youth of Indonesia, atau disingkat YOI. Yoi. Jadi saya pernah buat atau sampai sekarang punya organisasi dulu namanya Sinergi for Indonesia. Jadi warga Indonesia. Jadi kita pokoknya ada kelompok, ada komunitas, ada seseorang yang suka membicarakan tentang Indonesia, pasti akan kita undang. Oke. Gitu. Nah, Anggis, sekarang aktivitasnya apa aja? Oke, kenalan dulu nih ya Bang. Oke, sambil kenalan lah. Iya, sambil kenalan. Mungkin tadi udah ada brief juga dikenalin sama Rizky. Jadi kebetulan kenal Rizky udah cukup lama, Bang. Oke. Sama-sama aktif di kegiatan kepemudaan lah ya, jatuhnya sempat kolaborasi juga dengan Youth of Indonesia. Jadi tentang aku dulu kali ya. Ya. Kalau aku sekarang kesibukannya kebetulan baru lulus S2 selamat. di bidang notaris. Alhamdulillah, terima kasih Ya. Bang. Ya setelah perjalanan yang cukup panjang. Jadi memang waktu itu kuliah notaris sambil kerja juga Bang, karena memang kalau S2 itu kan jadwalnya nggak sepadat S1 ya sebenarnya gitu. SKS-nya juga nggak sebanyak itu, dan emang kebetulan anaknya nggak bisa diem. Jadi emang nyari kegiatan apa ya biar tetap nggak ngerepotin orang tua juga ya. Akhirnya bekerja di sebuah perusahaan startup. Sebelumnya sempat di kantor pemerintahan juga di OJK waktu itu. Oh, benar OJK. Sebelumnya di Jadi OJK setelah 2 lulus tahun. OJK dulu. Jadi lulus S1 OJK dulu 2 tahun, Baru di ya edukasi dan perlindungan konsumen, baru keluar dan akhirnya memutuskan untuk ngambil S2 deh gitu, karena emang pengen pursue pendidikan lebih tinggi dan emang ada mimpi jadi notaris juga. Oke. Ya udah akhirnya ngambil sekolah, dan setelah mikir-mikir kayaknya kalau sekolah aja takutnya juga jadwalnya masih agak bolong, karena kalau YOI kan juga kita nyari waktu luangnya teman-teman yang lain juga ya. Akhirnya sambil bekerja gitu, dan alhamdulillah sekarang sekolahnya udah lulus, jadi bisa fokus untuk bekerja dan ngurusin Youth of Indonesia. Dan kebetulan juga sekalian promosi nih Bang, aku bikin clothing line juga di bidang batik, jadi fokus jual baju-baju anak muda, wanita gitu, tapi kainnya menggunakan kain-kain Indonesia Oh. gitu. Namanya Prameswari, jadi teman-teman boleh
cek di Instagram Bang Maswari. Sari. Jadi produknya bahan-bahan baju, motifnya motif Indonesia, kayak Betul. batik, macam-macam gitu ya. Iya, batik, tenun, terus juga ada kain-kain yang bermotif-motif dengan motif-motif gambar Indonesia gitu. Ada yang juga printed, tapi printednya gambar-gambar candi dan lain sebagainya. Itu Anggis atau Yoi? Itu Anggis. Anggis ya, wah, luar biasa. Kebetulan dengan satu teman sama-sama dulu alumni Universitas Indonesia juga, udah 3 tahun lalu lah gitu sekarang. Jadi boleh dicek mungkin Bang Doli mau ngasih hadiah nanti untuk kita- istrinya, anaknya. Oh iya, nanti kita apa namanya setelah jadi atau lulus jadi notaris kan punya apa namanya, biasanya kan buka kantor notaris atau apa Betul. segala macam ya. Iya, tapi perjalanannya masih cukup panjang sih Bang kalau untuk jadi notaris ini ya. Jadi pertama usianya itu minimal 27 tahun. Terus juga harus ngambil PPAT lagi PPAT ya kalau itu mau ya. PPAT. Jadi itu 27 tuh baru notaris ya. Kalau PPAT itu baru bisa umur 30. Sedangkan aku sekarang 24 tahun ini. Oke. Jadi masih harus magang dulu juga 2 tahun. Setelah magang baru nanti mungkin ikut ujian-ujian lagi sampai nanti dapat sumpahnya. Baru di umur 27 tahun itu baru bisa buka. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya plannya memang bekerja dulu sih Bang. Nanti kalau misalnya belum mau buka kantor buka notaris. kantor sendiri. kayaknya mungkin nanti kalau udah Nanti capek ya. kali ya. Udah capek kerja mungkin ya sebenarnya notaris kerja juga sih ya, tapi mungkin Iya, kalau iya. udah rasanya kayak pengen buka kantor sendiri instead of bekerja di perusahaan, ya mungkin baru aku mulai magang lagi gitu. Oke. Nah, yang menarik tadi setelah lulus pernah kerja di OJK, terus pindah. Kenapa kok pindah di OJK? Orang kan susah masuk OJK. Kemudian orang banyak juga masuk OJK gitu. Iya. Kenapa nggak suka kerja di pemerintahan atau gimana? Sebenarnya suka banget kalau ditanya. Jadi memang dilema yang cukup lama juga sih waktu itu memilih untuk kayak apakah emang pengen settle down di situ atau pengen pursue kuliah S2 gitu kan. Dan kebetulan papa juga di Bank Indonesia. Oke. Jadi emang dari kecil tuh mindsetnya Ya, udah di lingkungan setting. itulah ya. Di lingkungan itu kayak kamu tuh kalau mau hidup yang stabil, enak ya udah gitu kerja kayak gini. Apalagi papa tuh kebetulan memang orang sosok yang aktif juga. Beliau dulu sempat ngajar jadi dosen dan di BI juga emang sebenarnya kan mirip-mirip ya cara kerjanya dengan OJK, sering ada sosialisasi dan segala macam. Jadi suka nasihatin aku kayak kamu tuh pasti suka sebenarnya kerjaan ini. And he's really into nationalism juga sebenarnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya suka banget, tapi saat itu aku mikir mumpung masih muda sih Bang, kayak sebenarnya kalau ternyata nanti di tengah-tengah perjalanan aku merasa kayaknya emang pengen berkarir di pemerintahan gitu ya, aku masih ada waktu gitu. Jadi aku merasa saat itu masih 21, oke deh, I wanna take the chance. Kebetulan diterima di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dan emang it's always been my dream juga untuk menjadi notaris dan ngambil S2 notaris. So why not gitu. Aku keluar dan akhirnya sempat nanya-nanya sama teman-teman di OJK juga, sama senior-senior juga, sama bos juga. Oke, nggak apa-apa gitu. Mereka juga akhirnya dukung untuk sekolah dulu. Karena tadi sih pun ternyata nanti aku memutuskan pengen bekerja di pemerintahan, insya Allah masih ada waktunya gitu. Oke. Nah, tadi Anggis bilang papa ya. Papa kan juga bicara tentang soal nasionalisme dan selama. Apa yang dari kecil Anggis rasakan dari orang tua tentang bagaimana papa atau mama menanamkan rasa nasionalisme dalam diri Anggis? Menanamkan rasa nasionalisme ya mungkin sesimpel memang kayak apapun yang kita lakukan itu kembali lagi harus untuk membangun bangsa ini sih gitu. Mungkin papa juga mulai karena kerja di Bank Indonesia yang emang tugasnya berkaitan dengan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dan lain sebagainya gitu. Jadi kembali lagi, dan mungkin kuliahnya juga sama-sama hukum ya Bang. Jadi funny story, semua anggota keluarga di keluarga inti aku itu kuliahnya hukum kecuali kakakku satu orang. Kakakku psikologi, tapi semuanya hukum gitu. Jadi mungkin karena itu juga kali ya, karena semuanya kuliah hukum, papa mama hukum. Papa mama dulu ketemu di kampus juga, Cinlok ceritanya. Ya memang selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila juga sih ke aku ya. Mungkin nggak dengan cara yang rigid banget gitu, tapi itu sih kalau yang nempel banget di aku, kayak kita harus bekerja keras
dan jangan lupa kerja keras ini untuk membangun bangsa juga gitu. Makanya di keluarga aku sih mungkin karena Bang Doli juga udah dengar aku juga dulunya sempat aktif di Gadis Sampul dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dunia entertainmentnya juga, tapi papa selalu menanamkan jangan lupa belajar gitu. Makanya mungkin jatuhnya kayak aku pengen sekolah lagi kayak gitu sih Bang. Oke, nah kan Anggis sekolah tadi dapat sesuatu lah dengan cara apapun dari papa dan mama, paling Anggis merasa bahwa sudah memang ditanamkan untuk kita selalu cinta Indonesia. Nah, ketemu lingkungan di SD, SMP, SMA sampai kuliah, apa namanya ya? Apa yang Anggis rasakan? Apa memang semua anak Indonesia juga sama ditanamkan oleh orang-orang tuanya tentang nasionalisme itu ya. gitu? Bener, great question. Mungkin iya sih Bang, itu yang akhirnya bikin aku dan teman-teman YOI lainnya ingin membangun YOI ya. Karena kita sadar ternyata mungkin kalau aku tuh lucky enough untuk mendapatkan sosok seperti mama dan papaku yang memang dari kecil tuh menanamkan gitu. Tapi gimana teman-teman yang lain? Apalagi sebenarnya aku tuh dari SD, SMP, SMA tuh negeri terus. Jadi memang ketemu teman-teman dari background yang diverse, berbeda banget gitu. Nggak semuanya beruntung gitu. Dan ya bagi yang orang tuanya memang harus bekerja keras, banting tulang, udah nggak ada waktu untuk berdiskusi sama anaknya, gimana mereka mau dapetin itu gitu. Betul. Apalagi mungkin di era media sosial ini kita nggak bisa langsung filter apa yang kita baca gitu kan. And it's gonna be very dangerous aja sih kalau generasi muda nggak semuanya aware terhadap rasa nasionalisme ini sebenarnya penting untuk kita miliki gitu. Jadi itu sih Bang, kalau aku sih yang memang berkembang tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda banget background teman-temannya, merasa memang ternyata nggak semua sih teman-teman memiliki rasa nasionalisme itu ya. Mungkin unfortunately masih ada juga beberapa, mungkin nggak banyak ya, yang justru pesimis gitu sama nilai-nilai bangsa ini. Ya, apa yang Anggis lihat dari mereka? Misalnya apa, dia nggak peduli atau Apatis ya? atau apatis, atau sederhananya misalnya kan sekarang orang dalam 10 tahun terakhir ini banyak orang mempersoalkan nggak hafal Pancasila, nggak hafal Indonesia Raya gitu. Nah, itu Anggis rasakan atau lebih dari itu di suasana pergaulan di sekolah dulu? I think lebih dari itu kali ya, karena kalau masalah nggak hafal aja kan itu kalau menurutku pribadi ya bukan masalah yang cukup parah ya, maksudnya bukan masalah yang fatal. Mungkin ya udah mungkin emang kayak technically lah itu bisa, misalnya dalam 2 menit disuruh apa hafal kan, disuruh hafal gitu, dan percuma juga kalau dia hafal tapi dia nggak menerapkan. betul. Bener kan? Jadi kalau menurutku yang paling penting menerapkannya itu sih, dan yang aku lihat di sekitarku mungkin memang ada beberapa yang kurang menerapkan rasa cintanya gitu terhadap Indonesia. Sesimpel misalnya mereka tahu ada masalah A, tapi instead of mereka mencari solusi, mereka malah komentar aja gitu, misalnya kayak iya udah malas nih sama pemimpin ini gitu. Soalnya dia gini, udah and then what gitu. Sebagai anak muda kan harusnya kita memberikan contoh. Kalau memang nanti kita insya Allah mau jadi pemimpin juga di kemudian hari, apa sih yang harus gue lakuin gitu. Kayak gitu sih Bang. Jadi mungkin yang paling sering dilihat itu sih, kayak masih banyak yang komentar hal yang negatif tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Atau misalnya dia pesimis sama negara ini gitu, kayak aduh mau dibawa kemana dan lain sebagainya. Nah itu menurutku ya pesimis doang tapi nggak ngasih solusi, again kayak atau mungkin suka masalah. Lebih ke barat-baratan atau lebih cinta Amerika dan Indonesia. itu banyak. Iya, bener lebih mencintai budaya lain daripada budayanya sendiri gitu ya. Kayak sekarang misalnya orang lebih suka K-pop dan sekarang itu nah mungkin kalau di generasi waktu SD SMP Korea K-pop belum kali ya. Paling kan Amerika lah gitu. Bener. Ya kan branded. Terus di sekolah saling, wah ini lo punya mereka apa kan, kira-kira gitu ya. Bener. Daripada misalnya kayak tadi ada kesadaran membuat bahan-bahan baju Indonesia dengan batik, dengan motif Indonesia gitu. Mungkin nggak banyak juga orang yang suka sekarang gitu. Anak-anak muda ya. Bener. Itu dirasakan ya kalau Anggis ya? Lumayan.
Cuman kalau sekarang ya Bang, aku jujur ngerasain semenjak udah mulai banyak local brand bermunculan ya. Kayaknya juga industri kreatif, industri fashion di Indonesia udah banyak yang berkembang juga sekarang gitu. Jadi sekarang it's getting very very better gitu kalau menurutku ya. Tapi memang benar sih kata Abang tadi, misalnya ternyata ada yang justru malah lebih menunjukkan rasa cintanya terhadap budaya negara lain. Iya. Sebenarnya itu nggak salah sih. Kita suka nggak apa-apa, tapi menurutku jangan betul. lupa bahwa apa namanya culture atau budaya-budaya negara Asli kita kita. ini juga harus kita banggakan gitu. Jangan Betul. terus-terusan yang dibahas ya negara lain terus. Jangan Betul. lupa sebenarnya Indonesia ini punya banyak banget yang mungkin itu tadi sih sebenarnya masalah yang aku mau coba pecahkan juga di Prameswari gitu. Mungkin kayak orang suka batik tapi banyak yang nggak terlalu suka warnanya. Misalnya kayak warnanya terlalu ngejreng gitu kan. Ya udah di sini aku ngobrolin sama tim aku gimana caranya bikin batik nih dengan warna yang soft, dengan cuttingan baju yang masih masuk ke anak muda kayak gitu sih. Challenge-nya emang ngeblend budaya-budaya Indonesia yang mungkin dulu kelihatannya kayak apa ya belum sesuai disesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Karena mungkin kan kenapa anak-anak muda lebih suka budaya K-pop, budaya barat itu kan mungkin juga karena lebih nyambung ke masa sekarang menurut mereka gitu. And I think ya itu that's the challenge, gimana caranya kita ngebawa budaya Indonesia yang mungkin kedengarannya kuno atau terlihat kuno menjadi terlihat modern juga gitu. Sebenarnya Betul. bisa banget tapi nggak banyak dan belum banyak yang aware aja bahwa ini harus kita lakuin gitu. Sama nih, kita juga di episode berikutnya mungkin Abang udah mulai pakai kaos yang itu ininya tentang Indonesia. Oh iya. Gambar Garuda segala macam belum sempat kita ini aja. Iya, Jadi iya, nanti iya, mungkin iya. bisa berkolaborasi Boleh, soal boleh. ide tukar segala macam. Atau jangan-jangan kita pakai produknya dia nanti kita pakai di sini. Belum ada buat cowok Bang. Oh belum, oh itu buat cewek aja. Cewek aja mau pakai kaftan boleh. Oke. Iya, pengen sih one day deh bikin buat cewek Nah, juga. jadi mungkin kena cerita-cerita seperti itulah ya makanya mungkin Anggis kemudian menjadi ikut terlibat di Youth of Youth of Indonesia Indonesia. ya. Nah, Youth of Indonesia itu apa Youth of Indonesia itu? Coba cerita dulu. Oke. Aku coba bikin ringkas dulu ya. Jadi Youth of Indonesia ini emang kumpulan anak muda, komunitas lah ya we call it. Nah, sebenarnya memang sudah berbentuk yayasan sekarang. Baru dari setahun lalu jadi yayasan. Awalnya sih perkumpulan kayak keluarga aja Tahun sih. Bang. 2016 waktu Oke, itu ya. udah lama juga Iya, 2016 Oktober tapi mulai aktif di 2017. Aku juga join akhirnya 2017 awal waktu itu. Nah, tadi sih sebenarnya ini perkumpulan anak muda aja sih yang kebetulan memang waktu itu ketemunya di kantor staf presiden. Sempat beberapa dari kami diundang untuk discuss permasalahan hoax waktu itu. Oke. And then dari situ kita jadi kenal satu sama lain dan mulai ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi. Oh ternyata kita memiliki ketertarikan yang sama nih itu di bidang nasionalisme tadi gitu. Dan pengen bikin komunitas anak muda yang nggak serius-serius amat jatuhnya. Karena makanya kenapa itu akronimnya YOI kan. Ya. Pengen bikin terkesan in a way Oke. yang nggak sok gaul juga sih. Betul. Tapi interesting lah buat anak muda. For them to join gitu. Yeah. Karena kan mungkin yang banyak kita lihat sekarang kayak serius gitu ya Bang. Dan kita ngerasa mungkin ini salah satu faktor kenapa anak muda jadi sedikit reluctant gitu. Karena mungkin mereka maunya yang gaul, modern gitu. Makanya again, ini kita berusaha bikin YOI ini jadi komunitas anak muda yang interesting, yang nggak bikin mereka takut untuk join. Dan bahwa sebenarnya rasa nasionalisme ini tuh harus kita miliki, dan kalau kamu memiliki rasa nasionalisme ini, you don't need to be very serious juga gitu. Dari bidang apapun kamu berasal, contohnya memang ini yang selalu kami angkat juga, anggota YOI itu beda-beda banget backgroundnya Bang. Jadi tadi ada yang di kantor staf presiden kerjanya, ada yang di lawyer, ada yang di law firm, ada yang artis, ada yang musisi, ada yang juga kerja di kantor pemerintahan, beda-beda banget. Dan inilah yang memang kita mau angkat juga gitu, kebinekaan lagi-lagi dengan agama yang berbeda-beda, suku dan ras yang berbeda. Kita tetap bisa gabung, kita tetap bisa have fun, kita tetap bisa memberikan nilai-nilai positif ke anak-anak muda lainnya. Gitu. Jadi jatuhnya sih memang sekarang kita we are like a family sih for now, yang memang rutin sebenarnya setiap 3 bulan tadinya Bang kita bikin event sih. Ada offline, ada online juga. Jadi ada, kalau sekarang sih karena lagi pandemi ya Bang, jadi agak terbatas. Kita lebih aktif di media sosial sih kalau sekarang ya. Jadi bikin campaign atau enggak bikin webinar, bikin konten-konten sederhana buat anak-anak muda baca.
kayak gitu sih Bang. Yeah. Yeah, we have seriously, but we make it just relax gitu kan. Iya, Jadi benar. kita harus serius, tapi Serius bisa buat boleh. santai-santai kan Benar, gitu kan. benar. Bicara Ada tentang waktunya Indonesia lah. gitu. Nah, jadi sekarang Anggis di Sekjen sekarang jadi Sekarang sekjen di Youth of Indonesia. ketua ketua umum presiden atau apa? Enggak sih, kalau ketuanya kan ada ya ketua umum Chelsea. Ketua umum Chelsea. Ketua umum Chelsea Islan. Chelsea Islan. Teman-teman di sini juga Oke. udah pada tahu ya kalau Chelsea ya. Oke, Terus sekjennya Anggis. sekjennya aku, wakilnya ada namanya Aditya Percaya. Mm-mm. Terus salah satu co-founder lagi yang tadi Billy, Oke. itu juga jadi pengawas sih gitu. Oke. Aktivitasnya apa aja yang sudah pernah dilakukan di YOI? Yoi, ini kita ngomongnya Yoi aja ya, biar santai. Iya, jadi tadi ada offline, ada online Bang. Kalau sebelumnya itu yang rutin kita lakukan itu ada namanya Yoi Coy. Jadi Coy ini kepanjangannya adalah Coffee Talk to Optimize Youth. Gitu. Oke. Jadi kita emang kayak bikin event sederhana aja Bang, ngopi-ngopi. Paling waktu itu kita bikin pesertanya kayak 20 sampai 30 orang dengan topik tertentu. Emang niatnya kalau Yoi Coy ini lebih intimate sih. Jadi kita ya tadi ya ngopi-ngopi, nanti mungkin pembicara-pembicaranya juga, let's say kita bikin satu meja ber-6 ya, misalnya satu pembicara, 5 teman-teman yang datang gitu. Ya udah kita sharing-sharing gitu. Kayak misalnya waktu itu aku sempat jadi salah satu narasumbernya juga dengan tema Women Empowerment. Oke. Gitu, dengan beberapa temanku yang lain. Ada juga waktu itu Eugenie, salah satu anggota kami, co-foundernya Puyo, kalau tahu snack Puyo itu. Oke. Terus ada beberapa sih, itu sempat beberapa kali kalau Yoi Coy ini ya. Terus selain Yoi Coy ada seminar juga Bang, dulu zamannya masih offline, cuman sekarang karena pandemi jadinya dibikin webinar gitu. Terus beberapa kali kita collab, sempat kayak collab sama komunitasnya Rizky gitu, kita main ke Bandung untuk sharing-sharing juga. Nah kalau online sih tadi sih Bang, kita rutin bikin konten ya. Mungkin kan karena anak muda sekarang juga mainnya media sosial terus. Yeah. Jadi cara paling gampang sebenarnya emang share di media sosial gitu, dengan topik yang berbeda-beda juga. Nah 3 pilar utama dari Yoi ini adalah tadi nasionalisme pertama. Nasionalisme. Kedua nasionalisme, edukasi, pendidikan. Dan yang ketiga pemberdayaan. Jadi nationalism, education, and empowerment. Gitu. 3 poin ini sih yang menurut kita penting banget untuk di-share anak muda sih. Kayak tadi kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Terus juga kita harus penting bahwa untuk menyebarkan itu semua kita juga harus punya pendidikan yang cukup. Dan pemberdayaan ini kita harus memberdayakan satu sama lain. Karena percuma kalau kita kerja buat diri kita sendiri gitu. Kita nggak ngajak anak muda yang lainnya untuk berkembang juga. Jadi 3 poin itu sih Bang. Untuk kegiatan sebenarnya menurutku kita pretty fleksibel ya. Boleh apa aja selagi emang tidak melenceng dari pilar-pilar Yoi ini. Oke. Gitu. Kantornya ada? Kantornya sekarang masih virtual sih ya. Oh, virtual. Jadi emang kalau ngumpul-ngumpul kita lebih sering, waktu itu sih sempat di kantornya temanku yang ownernya Puyo itu di daerah BSD, tapi kadang-kadang di coffee shop juga gitu. Jadi kalau yang diundang tentu bukan pengurus Yoi aja ya, semua ya. Sekarang yang diundang diskusi segala macam itu yang Yoi Coy itu melebar. Yang dia bukan Yoi, yang dia sebetulnya bukan aktif di Yoi tapi kita undang bicara gitu ya. Betul. Nggak hanya yang di Yoi aja sih, kadang kita mengundang pihak luar juga. Gitu. Oke, warga Indonesia, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan diskusi kita, bincang-bincang kita dengan Anggis dari Yoi Youth of Indonesia. Jadi Yoi ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 2016. Nah, itu pas banget sama Hari Sumpah Pemuda. Dari situ akhirnya aku berpikir gitu, kenapa nggak aku bikin sebuah gerakan untuk anak muda? Aku mau ada tempat ruang untuk anak-anak muda berekspresi, untuk menyampaikan aspirasi mereka, harapan mereka, dan juga bisa mengkontribusi untuk Indonesia. Di Yoi ini ada 3 pilar, yaitu edukasi, nasionalisme, dan juga youth empowerment. Nah dari 3 pilar itu mudah-mudahan kedepannya kita bisa bikin banyak program yang akan meningkatkan rasa semangat nasionalisme di anak muda dan meningkatkan sistem edukasi di Indonesia. Kita adalah generasi penerus bangsa, dan sebagai anak muda kita harus bangga menjadi anak muda Indonesia. There is you in youth. Youth of Indonesia. Youth of Indonesia creating future leaders.